Tes, tes, tes. Udah 7:30, apakah bisa dimulai teman-teman? Bisa Pak. Bisa Pak. Tapi baru 7 ini loh pesertanya. Baru 7, gimana? Kita tunggu dulu. Manut Pak. Gimana Bang Ori? Ya Bang. Kita tunggu aja Bang 5 menit lagi Bang. 5 menit lagi ya? Sampai 7.40 gitu kan. Nunggu teman-teman yang lain. Siap, siap Bang Ori. Ya Bang. Ini nanti yang bahas saya loh. Sejak kemarin. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Iya, nggak apa-apa Mbak. Hot. Boleh ya? Boleh aja kok. Kita mulai dulu. Baik. Lalu kita mulai
Apalagi bau di sana udah siang malah hilang lagi baumu. Oh ini ada baumu. Ori, gimana mulai presentasi makalah? Iya bang. Oh, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi teman pada tempat ya. Kawan. Bang, Hari hari Selasa. Yang jelas dari sudah jelas hari pahlawan 10 November. Biasa yang orang ini kan namanya ini akan membahas kan bersama penulis tes minggu yang lalu kita sudah dengan tingkat kognitif sudah disampaikan Mas Ahmad dan Mbak Ruli ya itu ya kemarin. Terima kasih apa namanya informasinya karena itu terkait dengan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian nanti saya dengan Bang Ori dan Jogjanya makalah kita akan buat bersama. Di makalah ini ada sistematika yang pertama yaitu antar yang karakter tes, kemudian yang kognitif yang langkah penyutir tes hot dan yang contoh putih. Walaupun nanti ada contohnya mungkin melengkapi dengan informasi di tempat yang lain, bisa berdiskusi bersama nanti ya. Kemudian pertama yaitu penulisan bukti tes pada belum pernah ya waktu itu ternyata bunyi juga jika prestasi maklum karena kalau apa sebelum terkait latar belakang kembangan soal yang terkait dengan hot yang terkait dengan yang prestasi di Indonesia, prestasi anak didik kita Indonesia prestasinya masih kurang ya, di bawah rata-rata. Ini kita bisa lihat di sini bahwasanya kemampuan membaca rata-rata peserta didik di Indonesia itu ya sekitar 300 sampai 400-an ya. Dari tahun ke tahun ada yang naik, puncaknya tahun 2009
Tetapi tahun 2018 ini turun menjadi 371. Rata-ratanya kan di 500-an. Kemudian terkait dengan matematika, kalau matematika ya turun dari tahun 2015 untuk hasil bisa tahun 2018. Kemudian untuk ilmu pengetahuan ini nggak kelihatan malahan sebelah kanannya. Ya, untuk ini ya sekitar 300-an lah. Jadi di bawah rata-rata yang 500. Jadi ini menjadi paling nggak menjadi landasan atau dasar kenapa kemampuan memunculkan untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, kognitif tingkat tinggi dimunculkan. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan HOT, soal-soal HOT, yaitu terkait dengan hasil implementasi kurikulum 2013. Jadi dengan adanya kurikulum 2013 itu sudah mulai menggunakan HOT ya. Kemudian kemarin tahun 2018 pada saat UN atau UAN itu kan sudah disisipi soal-soal yang berkaitan dengan HOT. Ternyata hasil nilainya, nilai UAN-nya merosot ya. Maksudnya sampai kalau saya baca kemarin itu sampai banyak-banyak berita yang di media massa itu karena gara-gara soal HOT jadi nilainya kurang. Kemudian tantangan abad ke-21. Nah, tantangan abad yang ke-21 itu yang menyebabkan HOT itu akan selalu dimunculkan dalam setiap soal yang akan disajikan. Ya, tantangan kecakapan abad 21 itu diantaranya kan adalah konvergensi pengetahuan, ledakan informasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Kemudian selain tantangan juga tuntutan abad 2021 yang harus menguasai digital literasi, menguasai infinite thinking, kemudian memiliki kecakapan effective communication, sama memiliki high productivity. Itu salah satu latar belakang yang kenapa HOT dimunculkan untuk kurikulum 2013 ini. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke pengantar. Untuk soal-soal HOT itu sendiri merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat atau recall atau menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Pada zaman saya dulu memang kebanyakan mengingat ya, soal-soalnya itu merujuk ke recall, mengingat kembali, kita harus menghafalkan. Kalau sekarang sudah mulai dikembangkan ke HOT. Kemudian soal-soal HOT pada konteks assessment mengukur kemampuan transfer satu konsep ke konsep yang lain, kemudian memproses dan menerapkan informasi, kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOT itu ya dimensinya metakognitif. Nah, kalau terkait dengan berpikir metakognitif nanti yang lebih paham Mas Ahmad ya. Ya. Kemudian tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual atau prosedural saja. Jadi lebih banyak ke pemikiran dimensi metakognitif. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah, memilih strategi pemecahan masalah, menemukan metode, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong
peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Itu tadi terkait dengan pengantar soal-soal hot. Kemudian ini yang penting juga, karakteristik hot, karakteristik soal-soal hot, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun. Itu yang pertama. Karakter yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal hot merupakan asesmen atau penilaian yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti biasanya menggunakan situasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang dekat dengan satuan pendidikan di situ. Nah, di sini ada lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini terkait dengan perbandingan antara asesmen tradisional sama asesmen kontekstual. Kalau yang tradisional itu kan peserta didik cenderung memilih respon yang diberikan. Nah, kemudian yang kontekstual itu peserta didik mengeksplorasi terkait dengan respon. Kemudian kalau asesmen itu yang tradisional konteks dunia kelas atau buatan, kalau yang kontekstual itu nyata gitu. Kalau yang tradisional berkaitan dengan mengukur aspek ingatan atau mengingat kembali, recalling. Kalau yang kontekstual itu mengukur performasi tugas atau berpikir tingkat tinggi. Kalau asesmen tradisional terpisah dengan pembelajaran, kalau yang kontekstual itu terintegrasi pembelajaran. Kalau yang asesmen tradisional pembuktian tidak langsung atau cenderung teoritis, kemudian yang kontekstual itu pembuktiannya langsung melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dengan konteks nyata. Kemudian ada 5 karakter asesmen kontekstual, itu biasa disingkat dengan REACT ya, Reach, Relating, Experiencing, Applying, Communicating, dan Transferring. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal-soal HOTS, bagaimana yang biasanya digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta didik. Biasanya bentuknya ini ada beberapa bentuk: pilihan ganda kompleks, benar salah atau ya tidak, kemudian isian singkat atau melengkapi, kemudian jawaban singkat atau pendek, dan urean. Yang disarankan pada saat ujian sekolah itu bentuk soalnya yaitu pilihan ganda dan urean ya. Kemudian untuk level kognitif 3 itu akan dilanjutkan oleh Bang Ori. Silakan Bang Ori, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya melanjutkan dari materi yang akan kami sampaikan hari ini tentang level kognitif HOTS. Jadi level kognitif HOTS ini menyangkut dari rangkaian materi yang lalu yang disampaikan oleh kelompok tentang LOTS. HOTS itu level kognitifnya kalau belum itu dari menganalisis ini C4, evaluasi C5, kognitif 5, kemudian kreasi itu C6. Ini level untuk HOTS itu sendiri. Kemudian ada juga level middle, aplikasi ini C3, memahami ini C2. Terakhir di dalam satu rangkaian soal itu ada yang lower, itu aspeknya hanya mengetahui atau memahami. Ini level kognitif HOTS itu mencakup C4, 5, dan 6. Berikutnya Bang. Ya,
Eh, Puspendik 2015 itu mengklasifikasikan 3 level kognitif tadi yang diuraikan di atas gitu kan. Ada pengetahuan dan pemahaman itu untuk level 1 yang mencakup C1 dan C2 gitu. Kemudian juga ada aplikasi itu C3. Kemudian untuk materi kali ini penalaran level 3, C4, C5 dan 6. Ciri-ciri soal untuk HOTS itu sendiri, dia menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi, merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual. Nah, dengan sangat kompleksnya aspek atau level penalaran ini, memang wajar pendidikan kita di Indonesia ini belum merata mulai dari barat sampai dengan timur gitu kan. Sehingga begitu dimasukkan unsur soal HOTS di dalam UN pada saat ujian UN gitu kan, banyak anak-anak kita itu yang kekurangan, yang ketinggalan, tidak bisa menjawab soal-soal HOTS itu tersendiri karena pembelajaran yang mereka alami tidak sampai dalam C4 ataupun ke C6 sendiri gitu. Lanjut Bang, langkah-langkah penyusunan butir HOTS. Yang pertama, ini menganalisis KD yang dapat dibuat soal HOTS. Jadi dalam membuat soal HOTS ini pun, soal level kognitif atas ini, dia harus berdasarkan KD-KD yang urgensi gitu. Jadi jangan latah untuk membuat semua KD harus HOTS, nggak seperti itu. Jadi dalam satu rangkaian soal ekonomi itu ada 40 soal UN, itu jangan semuanya HOTS, bisa-bisa kepanasan anak-anak itu gitu kan. Jadi divariasikan berapa yang lows, berapa yang middle, berapa yang high gitu. Jadi penentuan high itu pun harus dari analisis KD yang layak untuk menjadi high order thinking skill gitu. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, ini penting karena dari kisi-kisi soal ini merujuk dari KD yang sebelumnya dan merujuk juga dari materi yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswanya. Kemudian yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus di sini dia kata-kata atau kalimat awal yang dapat merangsang siswa untuk memahami apa sih maksud konteks dari soal tersebut gitu. Jadi harus ada kalimat awalnya, kalimat stimulusnya gitu. Kemudian yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal yang tadi dijelaskan di poin 2 gitu. Jadi butir pertanyaan itu dituliskan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman skor atau rubrik dari jawaban tersebut. Berikutnya Bang, untuk nomor 5, sistematika kelima ini contoh butir soal HOTS, ini bisa dilihat di halaman 29 dan 30. Bisa lanjut Bang ke slide berikutnya. Di makalah kita sudah kita sajikan beberapa bentuk soal HOTS level 3, 4, 5, dan 6 gitu kan. Nanti bisa dilihat di makalah kita. Belum tampil Bang ya? Sebentar teman-teman ya. Ada sedikit gangguan teknis. Oke, lanjut kita ke contoh butir yang berikutnya. Di sini ada format yang tadi saya nyatakan tentang kisi-kisi soal HOTS. KD di sini KD mana yang sesuai yang bisa kita jadikan jadi soal HOTS. Kemudian materinya apa, untuk kelas berapa, indikator soalnya seperti apa, dan level kognitifnya. Kalau dia HOTS berarti level kognitifnya mulai dari C4, C5 atau C6. Kemudian bentuk soalnya tadi sudah dijelaskan, dia ada beragam, ada lembar ganda, ada esai, ada benar salah gitu kan, dan seterusnya. Itu untuk bentuk soal. Kemudian ada nomor soal, di nomor berapa nanti soal ini diletakkan. Layaknya kalau nomor soal ini dia mengikuti namanya kesulitan soalnya. Kalau dia mudah, layaknya itu di nomor-nomor awal, nomor 1 misalnya sampai nomor 10 gitu kan. Kemudian kalau middle misalnya nomor 10 sampai 20 gitu ya. Kemudian kalau untuk hot mungkin soal-soal yang di akhir gitu. Jadi proses berpikir anak-anak itu terbentuk dari mudah sampai dengan yang tinggi gitu. Berikutnya Bang, ya ini sebelumnya Bang, yang lanjutan 2.
Oke. Oh ya, ini dia poin kedua. Instrumen telaah soal HOTS. Jadi soal HOTS itu sendiri pun kalau dia ini digunakan untuk pilihan berganda, kita evaluasi soal itu apakah layak atau tidak untuk digunakan sebelumnya gitu kan. Jadi dilihat dari aspeknya itu aspek materi. Dari poin yang pertama, soal menggunakan stimulus yang menarik gitu kan. Apakah menggunakan stimulus atau tidak gitu. Nah, ini poin 1 sampai 5 dari mulai tidak baik menjadi sangat baik sekali misalnya poin 5-nya gitu. Ini dievaluasi lah atau diberikan penilaiannya untuk betul soal tersebut dari tim evaluasinya, evaluatornya. Berikutnya Bang. Ya, ini berikutnya lagi instrumen untuk bentuknya uraian atau esai gitu kan. Ada dari aspek materi, aspek konstruksi, aspek bahasa. Ini harus ditinjau soal tersebut gitu. Apakah sesuai untuk HOTS atau tidak gitu. Mungkin itu saja dari kita materi untuk HOTS ini. Kita lanjutkan saja untuk sesi tanya jawabnya dan saya kembalikan kepada Bang Fajar. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Ori atas presentasinya. Oh, apakah perlu dicontohkan, dilihatkan contoh soal HOT, Bang Ori? Teman-teman perlu Boleh Pak Fajar? Boleh ya? Ya. Boleh ya. Ya, bentar. Nah, ini Bang Ori yang menjelaskan ya. Untuk sebentar. Siap. Jangan kepanasan kita Bang. Nah, ini. Bang Ori? Ya, oke. Ya, ini contohnya udah saya perlihatkan untuk soal fisika. Bisa dilanjutkan Bang Ori ya? Iya Bang. Jadi tadi ini menyangkut materi fisika. Saya kalau untuk kontennya belum paham gitu ya. Tapi kita akan urai ini dari sisi langkah-langkah penyusunan butir HOTS, bisa dilihat di slide-nya yang ke-15, slide 15. Pertama sekali dalam soal HOTS itu kita harus ada analisis KD. Di sini dikatakan KD-nya itu menganalisis secara kerja optik. Ini dianalisis dulu oleh guru fisikanya gitu ya. Apakah ini layak untuk dijadikan soal HOTS? Itu yang pertama. Iya. Gitu. Ya, berikutnya lagi Bang. Ini penalarannya, level kognitifnya penalaran ya. Penalaran itu masuk dalam... Ya, terus Bang. Ini soal nomor 1 gitu. Belum atasnya lagi Bang. Iya, ini. Kemudian kita lihat apakah ada stimulus yang menarik dari soal ini. Stimulus itu kan pengantarnya ya. Budi dan Andi menderita cacat mata. Seperti gambar Budi. Seperti gambar, Budi ingin meminjam kacamata Andi. Gitu ya. Kemudian Budi dapat membaca, apa nih Bang? Tanpa kacamata pada jarak 100 cm. Jadi ini merupakan, dua kalimat awal ini merupakan stimulus kepada siswa atau ya kepada siswanya gitu kan. Kemudian balik lagi ke langkah yang berikutnya, membuat pedomannya gitu kan. Di sini ada pedoman untuk penskorannya. Jawabannya C di sini ya. Jawabannya C. Pedoman skorannya seperti ini. Bisa ke bawah lagi Bang. Dikatakan di sini soal ini termasuk HOTS karena pertama ada stimulus yang disajikan gitu kan. Pertama dan kedua. Berikutnya lagi Bang, yang berikutnya. Yang kedua, untuk menjawab, ya ini dia yang kedua, untuk menjawab soal di atas, siswa harus memahami konsep miopi dan hipertropi. Gitu. Kemudian ada gambar yang diberikan untuk memudahkan kontekstual materi yang disajikan gitu. Jadi diarahkan dia dengan kalimat stimulus dan juga ada gambar yang disajikan
untuk memudahkan siswa untuk memahami konsep miopi dan hipertrofinya. Gitu. Itu kira-kira contoh soal HOTS gitu. Nah, ini berikutnya untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita balik lagi ke slide kita halaman 15 gitu kan untuk menyusun soal HOTS. Langkah-langkahnya pertama menganalisis KD. KD di sini sudah disajikan dengan materinya dan indikator gitu kan. Ini kembali lagi pada gurunya sendiri apakah KD ini layak untuk menjadi HOTS atau tidak gitu ya. Jadi jangan latah kita, jangan semua soal, jangan semua indikator itu menjadi HOTS, itu bahaya nanti nggak cocok soalnya. Gitu. Berikutnya lagi Bang, ke soalnya Bang, kita lihat stimulusnya Bang. Nah, ini stimulusnya. Pada kegiatan sidak ya, produk makanan di Kota Semarang, sebuah produk makanan yang telah berjamur ditemukan, padahal masih dalam kemasan dan belum kadaluarsa. Ini stimulusnya. Bahwasanya ada produk yang gagal gitu kan, yang tidak baik, yang dijual gitu ya. Kemudian hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena akan sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Nah gitu. Kira-kira ini gambar yang ditampilkan sidak oleh ibu ini gitu kan, ditemukannya ada makanan yang berjamur gitu. Kemudian berikutnya lagi Bang, bagaimana soalnya? Nah ini dia, ini soal esai gitu ya, kurang lebih. Pertanyaannya, dari kasus tersebut, mengapa produk mengalami kerusakan sebelum masa kadaluarsa berakhir? Ini kata kuncinya atau pedoman penilaiannya yang dibuat. Ada yang pertama sekali kalau dalam esai tersebut ada interaksi massa. Ini kira-kira indikatornya itu ada apa nih? Yang ada jamur gitu kan, kontaminasi mikroba, ada jamur dan lain-lain. Kemudian kontaminasi serangga, menguapnya air, kemudian adanya benturan atau gesekan. Jika ini ada, ini dapat poin 1 gitu kan. Kemudian ada interaksi cahaya, poinnya 1. Jika interaksi panas, memperoleh poin 1. Jika ketiga-tiganya ini ada, dijelaskan di dalam soal jawaban esai anak-anak kita, maka jawabannya itu maksimumnya 3 gitu. Kemudian dikit lagi Bang, di bawah Bang. Ada keterangannya soal ini ya. Soal ini kenapa dikatakan HOTS? Karena pertama, untuk menjawab pertanyaan di atas, peserta didik terlebih dahulu menganalisis setiap tahapan yang terjadi pada proses produksi. Yang kedua, dari hasil analisis terhadap setiap tahapan dalam alur produksi, peserta didik selanjutnya memprediksi kemungkinan yang terjadi sehingga produk tersebut mengalami kerusakan sebelum habis masa kadaluarsanya. Nah, jadi disinilah alasan kenapa soal itu menjadi HOTS begitu. Mungkin 2 soal itu cukup ya Bang ya. Kita langsung diskusi saja. Ya, cukup sepertinya Bang. Ya, cukup teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Nah, untuk presentasi sudah kita paparkan. Selanjutnya sesi tanya jawab atau sesi diskusi mungkin akan kita buka 3 penanya dulu untuk termin yang pertama. Silakan untuk teman-teman bisa memberikan masukan ataupun tanggapan terkait dengan makalah atau presentasi yang kami sajikan. Yang pertama kali harusnya ini ya, kelompok pembahas, kelompoknya Bu Jumini. Silakan Bu Jumini. Terima kasih Pak Fajar. Untuk pembahasan mungkin nanti tidak banyak ya. Di sini hanya ada saya sendiri sebenarnya sama Mas Alvin, tapi kemarin saya hubungi masih belum terkirim, mungkin sedang di luar jangkauan sinyal. Boleh saya share screen ya untuk makalahnya? Silahkan Mbak Jumini. Ini apakah sudah terlihat? Sudah Bu, terlihat. Sudah Bu. Oh ya, baik. Yang pertama, masalah tata tulis ini, setahu saya ini harusnya menjorok ke dalam.
dalam, kemudian ini lurus ke sini, terus ke sini. Hanya tata tulis saja, hanya saran saja. Kemudian yang kedua, itu mana tadi ya? Saya ingin bertanya mengenai pembagian level dengan hot, slot, sama mods ini ya. Pada tabel ini, memahami itu termasuk mods, itu memang dia dimaksudkan berbeda dengan ini level 1, 2, 3 atau istilah tersendiri atau gimana? Karena memahami di sini termasuk mod, sementara di bawah itu memahami termasuk level 1. Ini definisinya level dengan ini mungkin berbeda, tadi belum sempat dijelaskan. Yang kedua, kemudian ada kalimat ini saya sangat setuju. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal sulit, karena kadang ada pemahaman bahwa kalau soal itu sulit, maka dia otomatis HOTS, atau ketika kita menyusun soal HOTS, maka dia harus sulit. Nah, itu kurang tepat ya, karena misalkan ada soal yang sangat sulit, itu bisa saja dia karena jangkauan informasi yang tidak terjangkau oleh penerima soal. Misalkan soal faktual, kemudian levelnya mengetahui, tapi dia sangat sulit, itu juga ada. Misalkan Insinyur Soekarno itu lahir dengan berat badan berapa, itu kan sulit sekali, tapi dia bukan HOTS, dia hanya mengetahui levelnya, pengetahuannya faktual, tapi karena untuk mencari sumbernya itu kita hampir tidak mungkin, maka dia sangat sulit, tapi sebenarnya dia bukan HOTS. Dan juga sebaliknya, ketika kita ingin menyusun soal HOTS, maka panduannya tidak harus dia harus sulit sekali, tapi cukup dia mengakomodir level analisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta seperti yang tadi dijelaskan. Ini ya, jadi saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Kemudian ini untuk yang nomor 2 ini saya ingin bertanya, ini kenapa dia termasuk ke dalam penerapan dan bukan level 3 atau HOTS ya? Karena hampir sama dengan nomor 1 kan, bahwa apa? Toko A memiliki bonus yang bagaimana perbandingannya dengan B, C, dan yang lainnya. A, B, C ya ini ya. Kemudian yang nomor 2, itu pertanyaannya adalah, dari data di atas, bonus terbesar adalah berapa? Nah, ini kan berarti kalau untuk mencari bonus terbesar, itu otomatis kita juga harus tahu bonus untuk masing-masing toko A, B, dan C. Baru kemudian kita bisa menentukan bonus terbesar. Nah, ini kok agak-agak mirip dengan ini. Ini apakah memang ini termasuk level 2 ataukah level 3? Jadi ini pertanyaan ya Pak, bukan saya bermaksud mengoreksi, kan ini saya pertanyaan karena saya juga masih belajar sama-sama. Kemudian ini hanya masukan saja, ini diberi nomor soal ya Pak, karena di telaah soal itu ada tabel nomor 1, nomor 2. Nah, kemudian saya runut ke atas, itu nomor 1-nya yang mana, nomor 2-nya yang mana gitu. Ini hanya masukan saja mengenai penulisan nomor soal. Kemudian ini masih satu rangkaian dengan yang tadi. Ini itu dimaksudkan untuk bahasa Indonesia atau kimia. Sudah Pak, saya kira hanya itu. Mohon maaf jika terlalu banyak. Baik, sekian. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Jumini. Mungkin kita ini dulu Bang Ori ya, kita jawab dulu ya, karena ini kelompok pembahas dulu, nanti setelah kelompok pembahas nanti bisa diberikan ke kelompok teman-teman yang lain secara bebas. Bagaimana teman-teman, seperti itu ya? Ya, oke Bang. Oh ya. Ya, ini kita mulai dulu Bang. Tadi makalahnya Bang bisa disajikan Bang? Ya, yang pertama, sebentar, tadi share screen-nya udah dihapus. Bu Jumini, nggak apa-apa Bu Jumini. Yang pertama tadi terkait dengan
Saya ini ya, saya share screen milik saya atau Bu Jumini? Manut, apakah? Kalau yang Bu Jumini ada aja. komennya tadi Bu Jumini, Benar. Oh iya, di saya tempatnya Bu share. Jumini aja biar bisa Baik. diinformasikan oleh Bang Hori. Kalau Pari di akhir dia sudah jadi kesimpulan IT sangat berperan. Dari atas dulu, Bu Jumini. Iya. Iya, dari level konektif tadi, Bu. Mbak. Kalau terkait dengan tata letak ya nanti kita sesuaikan Bu Jumini karena ya saya buatnya enggak saya tap gitu yang awal kalimat kita buatnya enggak di tap. Nanti kita sesuaikan dengan masukan dari Bu Jumini. Nah ini. Ini ya. Ini. Oke. Ini kan dia tadi kalau kalian pahami tadi beberapa teman saya si Tesalonika itu menggunakan tadi terkait dengan ini Bang Ori memahami kalau yang di atas itu kan kalau di tabel ini masuk ke middle, kemudian kalau yang di bawah kan masuknya ke level 1. Iya, Bang. Level 1. Oke. Jadi di sini kami mencoba dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Jumini sekaligus dengan saran-sarannya. Untuk soal HOTS ini sendiri, ini kan dia sumbernya dari Anderson dan Cradwell tahun 2001. Ini menjadi acuan bagi kita di Indonesia, pemerintah kita, untuk membuat level pada halaman berikutnya gitu ya. Jadi di sini di dalam Anderson dan Cradwell ini, dia pun juga membagi lots, middle, dan high ini dari dasarnya teori Bloom gitu kan. Ini salah satu variasi atau inovasinya dari kognitif yang ada pada kognitif Bloom gitu kan. Nah, ini dasar yang kita gunakan gitu oleh pemerintah kita. Bisa dibuka di halaman berikutnya, Mbak, halaman 11-nya, Mbak. Nah, di halaman 11-nya di sini, ini kan sudah dinyatakan dengan jelas bahwasanya Puspendik 2015, berarti itu tadi Anderson dan temannya itu tahun 2001 itu membagi ada low, ada middle, ada high gitu kan. Kita 14 tahun kemudian, 2015, mengklasifikasikan 3 level kognitif gitu kan. Dan ini diawali dari tahun UN 2015-2016 adanya HOTS tersebut, 3 level ini gitu kan. Jadi level pertama, kita sedikit berbeda dengan punyanya Anderson, kita dalam C1 dan C2 gitu kan. Level keduanya, Mbak, bisa di bawahnya lagi, Mbak. Level kedua pada tahap aplikasi itu C3 di halaman paling bawah, Mbak. Di bawahnya lagi halaman 12. Ini oke, berikutnya lagi halaman 12. Ya, ini aplikasi. Ini kita pada level 2. Kalau tadi menggunakan Anderson ini middle gitu kan, tapi kita hanya pakai C3-nya saja. Berikutnya lagi, Mbak, paling bawah level 3 yang high-nya. Ini penalaran level 3. Mengatakan ini penalaran atau di Anderson dikatakan ini high gitu kan. Kita menggunakan level C4, C5, dan C6 untuk level 3 ini. Jadi sebenarnya sih adopsi dari Puspendik Kemendikbud kepada Anderson gitu. Jadi tidak ada yang berbeda jauh antara level yang kita gunakan dengan level HOTS, middle, dan lots yang adanya di Anderson. Gitu, Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih. Mbak. Ya, berikut tadi yang mana lagi, Mbak? Saya lupa, Mbak. Nah, ini loh, saya Ya, setuju dengan pernyataan ini bahwa pada selalu merupakan soal sulit, begitu juga sebaliknya. Ya, Mbak, kita sepakat juga, Mbak. Jadi kita lanjut, Mbak ya. Oke. Berikutnya lagi, Mbak. Tadi. Nah, ini nomor 2. Ini kenapa dimasukkan ke L2 ya? Apakah tidak level 3 atau bagaimana penjelasannya nomor yang ini? Oke. Soal ini, Mbak ya, soal nomor 2 ini. Yang ini. Soal nomor 1. Soal nomor 1 kan L3 ya. Ini soal nomor 1. Jadi latar belakang soalnya sama, cuma pertanyaannya yang dirumuskan di nomor 1 itu adalah simpulan dari bonus-bonus yang diberikan kepada toko A, toko B, dan toko C. Kalau yang nomor 2 itu background-nya sama permasalahannya, tapi pertanyaannya adalah bonus terbesarnya berapa gitu.
sebenarnya tidak poin-poinnya bukan itu. Jadi kalau dalam Sebentar Mbak, coba ulang lagi Mbak, saya belum paham Mbak. Bonusnya iya. mesti gimana ya? Baik, nomor 1 itu Ya, ada soal seperti ini, otomatis dia betul. harus modelkan dulu. Halo? Iya, iya. Background soalnya sama persis antara nomor 1 dengan nomor 2. Cuma pertanyaannya untuk nomor 1 itu kesimpulan dari bonus-bonus yang diterima oleh masing-masing toko. Itu perbandingannya bagaimana? Kemudian yang nomor 2, backgroundnya sama persis soalnya. Hanya saja pertanyaannya dari data tersebut, bonus terbesar berapa gitu. Karena untuk menentukan bonus terbesar, otomatis kan bonus tiap toko juga harus diketahui. Nah, pertanyaannya kenapa ini termasuk level 2 tapi bukan level 3? Yang nomor 2. jurnal yang saya baca terkait dengan kebutuhan akan kombinasi teknis dan Oke. elemen. Kan boleh sebenarnya model sebuah. Jadi ini dia kenapa masuk dalam level 2? Karena level 2 tadi itu kan dia aplikasi gitu Mbak ya. Mengaplikasikan dari serangkaian unsur-unsur soal atau yang sudah diketahui gitu kan. Ada toko A, misalnya soal nomor 1 dari itu ya, di atasnya Mbak. Bisa dibuka titiknya Mbak. Teknis dan manusia elemen. Coba kalau kita satu-satu Di sini level 2 itu kan dikatakan sebagai aplikasi gitu kan. Bahwasanya di sini si siswa itu dituntut untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang hitung-hitungannya gitu kan dari informasi-informasi yang sudah tersedia. Dari toko A itu ada 70 pasang sepatu gitu kan, dan seterusnya, toko B, toko C gitu ya. Kemudian juga ada harga jual masing-masing sepatu gitu ya. Jadi di sini tidak banyak penalaran yang dipakainya. Dia mengaplikasikan hitung-hitungan dari dari indikator-indikator soal yang sudah diketahui gitu. Kira-kira gitu Mbak. Ya, Bang Ori mungkin nambah sedikit Bang Ori. Ya, silakan Bang. Bahwasanya soal yang nomor 1 dan nomor 2 itu memang berbeda levelnya. Itu untuk perbandingan aja. Oh ini nomor 1 itu ini loh termasuk yang L3 ya, level 3. Kemudian yang nomor 2 itu level 2. Itu sebenarnya sudah ada informasinya di keterangan, cuma keterangannya di bawah Mbak Jumidi. Bahwasanya yang nomor 1, soal nomor 1 itu dia memakai, siswa kan harus menganalisis apakah setiap toko mendapatkan bonus dan berapa besaran bonus yang diperoleh masing-masing toko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cuma yang soal nomor 2 itu tidak ada menganalisisnya. Jadi di bawahnya itu, cuma mungkin saya naruhnya, mungkin kita naruhnya keliru enggak di atasnya, di bawahnya soal itu, tetapi di atasnya ini kartu aspek yang ditelaah ini. Di bawahnya lagi Mbak Jumini, itu sudah ada keterangannya di situ. Nah ini, kalau itu kan terkait dengan penyelesaian soal SPLTV ya, sistem. Kalau yang matematika persamaan linear. Nah, yaitu Mbak Jumini yang jurusan apa? Matematika kemarin harusnya tahu. Kalau saya malah nggak tahu ini. Persamaan linear yang 3 variabel. Nah, ini sudah ada informasinya di sini bahwasanya nomor 1 itu ada kelebihannya, ada menganalisis, kemudian mengambil keputusan terkait dengan pilihan jawaban yang disediakan. Cuma nomor 1 nggak ada unsur analisisnya, sehingga dia memakai penalaran saja. Gitu Mbak Jumini. Monggo dilanjut Bang Ori. Ya, sudah tepat Bang. Sudah tepat Bang. Sudah ada penjelasan di bawah gitu Bang. Kalau begitu, kalau sudah paham terkait dengan review jurnal. Sudah Pak. Ini pertanyaan saya sudah selesai ini. Ada satu lagi sepertinya. Oh ya, ini cuma penomoran soal agar iya. Kemarin kelupaan itu. Nanti kita perbaiki Mbak Jumini. Baik, dari saya sekian, saya tutup share-nya, saya stop. Ya, nanti kita minta Mbak Jumini untuk bisa kita perbaiki berdasarkan masukan dari Mbak Jumini. Bu Jumini ya. Ya itu nyaut langsungan Syafi'i. Ya, dari kelompok pembahas sudah selesai. Mungkin dari teman-teman yang lain akan
dibuka sesi yang kedua atau cermin yang kedua. Silakan teman-teman yang mungkin mempunyai pendapat, saran, masukan ataupun pertanyaan terkait dengan hot. Nah, nanti ada teman saya pakarnya hot gitu. Kalau lot kan Bang Randy. Bang Randy mana ada Bang Randy? Oh, nggak ada ya Bang Randy. Silakan. Ya, sifatnya konfirmasi saja sih Pak. Berarti dalam satu soal, misalnya latar belakang stimulus soalnya sama, bisa dibuat pertanyaan yang berbeda ya tingkat levelnya, misalnya tadi hot atau lot dalam satu soal, seperti itu. Terima kasih. Bisa Mbak Jumini, bisa Mbak Olga. Sebenarnya ada tips-tipsnya. Itu nanti tanya sama Mbak Jumini, tipsnya dia tahu dari soal Kalau lot. gitu boleh di-share, boleh di-sharing tips-tips. Gimana Bang Ori? Kalau saya udah siap, saya share tipsnya. Jadi tadi tentang soal HOTS itu, layaknya dalam satu KD, bisa ada HOTS, ada middle misalnya gitu, bukan dalam satu soal. Kalau dalam satu soal ada HOTS, ada LOTS, berarti sudah ada 2 soal itu gitu. Jadi dalam satu KD itu bisa kita buat kombinasinya, bisa ada yang low, ada yang middle, ada yang high-nya gitu. Itu Mbak Juliana. Ya, mungkin saya boleh share sedikit dengan tip dari soal misalkan yang lot menjadi hot, tapi nggak tahu apakah ini nanti benar atau enggak ya, nanti bisa dikonfirmasikan sama Prof. Edi karena beliau udah hadir. Sebentar ya. Sebentar, ternyata file saya harus buka dulu. Perlu ditunggu atau enggak? Mungkin ada yang lain dulu sebelum ini. Sebelum lanjut pertanyaan dulu Bang. Lanjut dulu pertanyaan Bang untuk yang kedua. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang perlu didiskusikan atau saran atau masukan atau apa terkait dengan hot. Ayo teman-teman persilakan jika ada pertanyaan. Mungkin yang lain ada. Silakan. Kalau belum ada berarti coba saya share tipnya tadi ya Mbak Olga ya. Silakan Pak Fajar. Ya, saya cuma ini aja dari apa namanya, dari blog ini ya. Ini dari blog bahwasanya ada tips
terkait dari soal yang bukan hot kemudian di-hotkan. Ini yang pertama, soalnya seperti ini. Contoh soalnya tinggi badan, kemudian ada Ami. Sebenarnya ini yang kedua ini adalah Dina. Ami, Dina, Betty, Cici. Nah ini soal yang pertama, ini kan berapa tinggi Betty? Betty kan di sini. Tinggi Betty berapa? Ini soal bukan hot ini ya. Kemudian di-hotkan menjadi seperti ini. Nah ini kan Dina tadi ya. Kemudian ini agak geser karena ininya pada saat ngopinya. Diagram batang tersebut menunjukkan tinggi 4 orang anak. Jika Dina adalah anak yang tertinggi di antara mereka, Dina ini ya tertinggi di antara mereka, Ami yang terpendek, Ami ini yang terpendek. Sedangkan Cici lebih tinggi dari Betty, berapakah tinggi Betty? Jadi ini udah mulai mengarah ke soal hot karena ya ada analisisnya kemudian katanya tadi sama Bang Hori. Kemudian yang kedua, hot biasanya menggunakan stimulus. Nah, ini soal seperti ini. Kemudian kontekstual ini ya, kontekstual. Hot tadi kontekstual terkait dengan biasa kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, ada gambarnya. Jadi seperti ini, seperti contohnya yang sebenarnya udah kita contohkan tadi, contoh yang kedua sudah ada. Jadi cuma tipsnya itu aja Mbak Olga. Kalau kurang pas ya saya bisa dimaafkan. Hanya cuma ini aja yang dari bukan hot ke hot, cuma ini. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ori atau Bang Ori. Ya Bang, kira-kira kisi-kisi seperti itu. Tambahan mungkin dari saya, dalam membuat soal HOTS ini, dalam satu rangkaian ujian tes gitu kan, baiknya dia bervariasi. Bervariasi ada loads, ada middle-nya, ada height-nya gitu kan. Di dalam satu rangkaian soal evaluasi gitu atau tes. Lalu hal yang dilakukan oleh pemerintah, ini sedikit mungkin komentar gitu ya, analisis kecil-kecilan gitu kan. Belum layak rasanya kalau itu disamaratakan untuk seluruh jenjang pendidikan dan seluruh daerah gitu. Karena soal HOTS ini juga kan intake-nya siswa, sarana prasarana dalam belajar gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk nanti dikasih soal HOTS untuk seluruh Indonesia, ya bisa kacau nanti Indonesia bagian timur gitu. Jadi kalau memang belum sampai anak-anak itu pada high order king, ya mereka cukup sampai middle saja gitu. Jadi keragaman itu justru jadi berkah bagi kita. Kita bisa mengetahui di mana sisi kelemahan, di mana sisi perbaikannya gitu. Jadi soal HOTS itu sendiri pun kalau tidak layak untuk disajikan pada anak, jika sarana-prasarana yang tidak cukup, intake anaknya juga lemah gitu kan, ya jangan dikasih HOTS, bisa mereka kacau untuk ujiannya gitu. Mungkin itu dari saya. Sedikit tambahannya. Ya, terima kasih Bang Ori. Mungkin ada masukan, saran, pertanyaan ataupun apa namanya ya, informasi dari teman-teman yang lain. Tadi udah ada ini Mbak Olga, mungkin ada Mas Ahmad yang biasa menggunakan pemikiran metakognitif. Pak Fajar. Ya. Boleh saya bertanya lagi? Boleh Mbak Olga. Terima kasih Pak. Ini masih terkait tadi soal yang sebelumnya. Terima kasih dulu untuk tips dan triknya mengubah soal biasa menjadi soal hot. Nah, saya ingin bertanya, berarti soal hot itu yang ditekankan apakah soalnya yang harus kontekstual ataukah tingkat berpikirnya, analisisnya? Saya lihat tadi soal yang ditampilkan tinggi badan ya tadi. Sebenarnya kan sudah ada grafik ya, sudah ditampilkan dalam bentuk grafik. Menurut saya itu
soal yang pertama sama soal yang kedua yang dinyatakan jadi host itu sebenarnya langsung bisa terjawab karena tadi sumbu Y itu sudah ada tinggi badannya masing-masing. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada perbedaan dalam siswa menjawab soal itu. Ataukah saya salah? Mungkin saya butuh penjelasannya. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Ya. izin Bang, biar saya coba Bang ya untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Olga. Bisa dilihat Mbak di slide kita yang hasil 12. Ke-12 itu ada level kognitif punyanya Anderson dan temannya gitu kan. Bahwasanya level HOTS itu dilihat dari level kognitifnya. Ada analisis C3, C4, ada evaluasi C5, ada kreasi C6 gitu ya. Jadi di dalam soal HOTS itu sendiri memang harus mencantumkan kontekstual dari soal tersebut gitu, dari tujuan soal tersebut itu harus ada stimulus di awalnya, kira-kira gitulah. Itu ciri-ciri soal HOTS gitu ya. Tetapi konten yang harus diungkap dari soal HOTS ini di antara tiga level 3C tadi, entah C4, C5 atau C6 gitu. Nah, jadi pilihannya tadi itu apakah tadi Mbak katakan soal HOTS itu apakah soalnya kontekstual atau tingkat level kognitifnya gitu kan. Jadi, di sini saya dilihat dari tingkat level kognitifnya kalau untuk memperhatikan soal itu soal HOTS. Apakah dia C4, C5 atau C6 bebas kita pakai di mana gitu kan. Nah, lalu bisa saja soal yang lots atau middle itu diubah menjadi HOTS gitu kan. Awalnya dia mengetahui, memahami C1 gitu kan, coba untuk dianalisis. Jadi soal itu bisa saja diperbaiki gitu kan, tapi level kognitifnya harus ditingkatkan. Jangan level kognitifnya masih level yang sama. Itu sama saja, hanya ganti kemasan, tapi isinya tidak diganti gitu. Jadi trik tadi untuk mengganti soal HOTS menjadi soal yang low menjadi high itu bisa. Gitu, dengan salah satunya meningkatkan level kognitifnya. Itu Mbak dari saya. Gimana Bang Fajar? Tambahan dari Bang? Ya udah cocok Bang Ori. Mungkin ada yang lain dari teman-teman atau dari Mbak Olga sendiri masih kurang puas dengan apa yang diinformasikan Bang Ori tadi. Terima kasih Pak Fajar. Penjelasan Mas Oris sudah cukup memperjelas pertanyaan saya. Sudah cukup memberikan jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Olga. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang perlu disampaikan, boleh saran, pendapat, ataupun masukan sebelum kita kembalikan ke Prof. Edi. Kalau nggak ada lagi, nanti akan saya kembalikan waktunya ke Prof. Edi. Dari Mbak Jumini mungkin ada lagi yang sudah mengaplikasikan soal-soal hot. Mas Safi mungkin. Mas Safi itu Ya, sudah Mas aktif Safi. mic-nya. Ya.
Oke, terima kasih Mas Safi'i. Saya coba mengomentarinya. Tadi soalnya itu kan tentang persentase itu dalam satu set soal, satu rangkaian soal itu, presentasinya memang lebih kecil yang mudah dan sulit gitu kan, atau yang low dengan yang hot-nya gitu ya. Jadi kalau diibaratkan kurva normal gitu kan, kurva normal itu kan kalau kita lihat dia bentuknya lonceng gitu kan, di ujung sebelah kirinya itu presentasinya tadi apakah 20 atau 25 mungkin bisa disepakati gitu kan, atau sudah ada aturannya mungkin bisa kita tinjau kembali. Kemudian yang hot-nya sendiri juga di ujung sebelah kanannya itu juga sedikit gitu, sama presentasinya yang mudah, yang low, dan juga dengan yang sulit atau yang hot-nya. Sedangkan yang sedangnya itu dia cukup banyak gitu. Apakah 60% atau 5% gitu kan. Mungkin besarnya jumlah soal tadi itu, presentasi itu, yang terpenting itu tadi, yang mudahnya, yang sederhananya atau yang sedang itu bisa 50 ataupun 60% gitu. Sedangkan yang hot-nya ataupun yang lots-nya itu bisa 20 ataupun 25 gitu. Mungkin gitu dari saya tambahannya. Apa Boleh ada dari Bang Fajar? Iya, silakan Bang. Ya. Saya coba mencari informasi tadi Mas Safi. Terima kasih atas pertanyaannya. Tetapi yang diinformasikan dari Kemendikbud itu kan terkait dengan soal hot yang akan digunakan di UN atau PAN tahun 2019 itu kemarin presentasinya 10%. Jadi tetap mempertahankan presentasi yang 10% supaya peserta didik itu memiliki berpikir tingkat tinggi, menyelesaikan soal dengan menggunakan tingkat kognitif atas. Nah, karena tahun 2020 kan udah nggak ada lagi tuh, belum ada lagi karena adanya pandemi ini, sehingga belum dapat saya. Mungkin tadi yang diinformasikan cuma 10% aja yang tipe soalnya dengan menggunakan hot. Itu Bang Safi, itu informasinya dari 2019. Boleh menambahkan sedikit, Pak? Kan Bu Jumini. Terima kasih. Kalau kita membicarakan tentang lots, hot, atau mods, berarti kita bicara mengenai proses berpikir. Tapi kalau kita berbicara tentang kesulitan atau sulit, sedang, dan tidak sulit, maka itu artinya ada kaitannya dengan tingkat kesukaran. Dan itu ditunjukkan dengan proporsi jawaban benar, perbandingan jawaban benar terhadap skor maksimal dari suatu butir. Jadi kalau suatu soal itu tingkat kesulitannya sedang, dia itu bisa jadi dia hot juga bisa. Bisa jadi dia mod juga bisa. Jadi tingkat kesulitan dengan apakah dia terkategorikan ke dalam lot, hot, atau mod itu dasarnya menurut saya berbeda. Jadi kalau misalkan mau mengikuti kurva normal untuk yang mudah itu 20%, kemudian yang sedang itu 60%, yang sulit itu 10%. Saya kira itu masih tetap bisa untuk diaplikasikan. Misalkan HOTS untuk yang sulit itu 20%, untuk HOTS yang kesulitannya sedang itu juga mungkin bisa mengambil proporsi sekian persen. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jumini. Izin saya tambahkan juga tadi sedikit tentang analisis kesukaran tadi yang dikatakan oleh Mbak Jumini. Di dalam soal HOTS, mods, dan lots ini kan ada kata kerjanya gitu ya. Kira-kira kata kerja apa yang digunakan dalam soal tersebut itu bisa kita tinjau apakah dia masuk middle atau masuk yang high gitu. Itu kata kerjanya. Kemudian dari identifikasi soal